Ternyata jumlah huruf Lailatul Qadar itu 27 dalam Al-Quran. Karena di surah Al-Qadar itu disebutkan 3 kali, yang masing-masing jumlah hurufnya 9, 3 kali 9 27. Maka jangan pernah lewatkan malam 27, 10 malam terakhir, kedua malam-malam ganjil, yang ketiga malam yang ke-27. Hanya 3 masjid yang boleh dikunjungi: Masjid Haram, Nabawi, Masjid Aqsa. Lain daripada itu tidak boleh mengunjungi masjid hanya untuk mengunjungi. Karena malam qadar sejak maghrib sampai subuh dia sudah ada. Yang mendapatkannya yang ibadah sunat, minimal ibadah sunat Isya berjamaah. Jadi kita ni Bapak Ibu, selama ini Bapak Ibu yang menjaga ibadah tarawih saja sepanjang Ramadan sudah dipastikan dapat malam qadar. Dipastikan. Karena kata Nabi begitu, siapa yang salat Isya berjamaah pasti dapat malam qadar kalau turun malam itu. Tapi kalau Bapak Ibu los satu malam pas turun, Anda bisa. Makanya malam qadar itu dengan ibadah ditunggu, terutama dengan ibadah sunat, pokoknya dengan i'tikaf tadi. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini pembahasan terakhir kita tentang i'tikaf dan ibadah malam. Sekaligus ini juga pertemuan terakhir kita, karena tanggal 22 Rabu itu sudah Ramadan pertama. Kita sudah bahas beberapa hadis tentang i'tikaf ini, di mana hadis dari Aisyah menceritakan Nabi itu bila sudah masuk 10 terakhir Ramadan, beliau tidak tidur dengan istrinya, menghidupkan sepanjang malam dan membangunkan istrinya. Dan ini dilakukan beliau sampai beliau meninggal dunia. Dan ketika masuk malam 21, artinya subuh 21 itu, beliau setelah salat subuh langsung berniat i'tikaf dan tidak pulang lagi ke rumah sampai akhir Ramadan, sampai malam takbir. Dan itu sampai beliau meninggal dunia. Itulah kebiasaan beliau di malam-malam terakhir atau 10 terakhir Ramadan. Nah, sekarang kita lanjutkan hadis berikutnya, masih dari hadis Aisyah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim atau muttafaq alaih. Aisyah bercerita, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yudkhilu alayya ra'sah wa huwa fil masjid fa urajjiluhu wa kana la yadkhulul baita illa li hajatin iza kana mu'takifan. Aisyah bercerita, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tikaf, beliau menjulurkan kepalanya ke kamar saya dan beliau berada di dalam masjid. Maka aku sisir rambut beliau dari dalam kamar saya. Dan ketika itu beliau tidak masuk rumah kecuali untuk kepentingan yang sangat darurat. Kan rumah Nabi itu, Ibu, kamar Nabi dengan Aisyah itu dengan Masjid Nabawi itu kan di tembok aja, Pak. Jadi ternyata ada jendela yang menghubungkan mihrab Nabi dengan kamar beliau dengan Aisyah. Jadi Nabi i'tikaf di masjid, duduk menyandar di mihrab itu, lalu kepala beliau dijulurkan ke dalam kamar itu. Begitu, Pak. Maka dari dalam kamar Aisyah menyisir rambut beliau dan beliau dalam keadaan i'tikaf. Tapi Nabi tidak pernah masuk ke rumah kecuali untuk kepentingan yang sangat mendesak. Jadi begini, Ibu. Kan di dalam Al-Baqarah 187 itu ada aturan, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kamu menyentuh istrimu ketika i'tikaf di masjid. Itu kan dilarang ya. Ini bagi bapak-bapak yang i'tikaf 10 terakhir Ramadan yang tidak pulang-pulang ke rumah. Perintah Al-Quran, jangan kamu menyentuh istrimu ketika i'tikaf di masjid. Itu Nabi kan disentuh istrinya itu.
Nabi menjulurkan kepalanya ke dalam kamar, lalu Aisyah menyisir rambut Nabi dari dalam kamar. Nah, itu tidak membatalkan i'tikaf. Yang maksud sentuhan di situ berlezat-lezat dengan istri. Nah, itu maksudnya itu. Kalau hanya sentuhan biasa, misalnya menyisir rambut atau mungkin memotong kukunya, atau dibolehkan. Tapi yang tidak boleh itu berlezat-lezat dengan pasangan ketika kita berniat i'tikaf. Karena begini, kalau bapak berniat i'tikaf di hari yang ke-21 itu tidak boleh pulang lagi. Ya, kalau bapak ibu pulang tidak ada kepentingan darurat atau mungkin untuk bersenang dengan istri, maka batal i'tikafnya. Batal i'tikafnya. Dia kalau mau i'tikaf harus niat baru. Berarti i'tikafnya diulang. Kalau dia berniat i'tikaf di subuh sekarang, misalnya hari yang ke-21, dia berniat i'tikaf sampai akhir Ramadan. Lalu dia pulang untuk mandi saja, atau dia pulang untuk sekadar mengambil makanan sahur atau perbukaan, maka dia tidak perlu lagi mengulang niat, karena i'tikafnya dihitung berlanjut. Karena i'tikaf yang paling afdal itu Bapak sejak hari 21 sampai malam takbir tidak boleh putus. Kita berada terus di dalam masjid, kecuali misalnya buang air. Jadi kalau Bapak Ibu buang air ke kamar mandi, wudu, balik lagi ke masjid, itu tidak perlu mengulang i'tikaf, karena itu dianggap i'tikaf. Jadi yang paling afdal itu Bapak Ibu, i'tikaf kita tidak terputus sampai akhir Ramadan. Kalau kita pulang tidak darurat, mungkin pulang menonton TV di rumah, itulah putus i'tikaf Bapak nama itu. Maka kalau mau kembali dengan niat baru dan tidak lagi i'tikaf yang sempurna tadi Pak, berarti i'tikaf Bapak sudah batal namanya. I'tikaf yang sempurna itu sejak hari yang ke-21 subuh sampai malam takbir, dia terus dihitung berada dalam masjid. Kalau dia keluar misalnya untuk membeli makanan, keluar misalnya ke pinggir jalan atau ke kedai sebelah, tetap dianggap i'tikaf. Kalau dia buang air, dianggap i'tikaf. Hingga kalau misalnya seperti Nabi tadi, ya, dia menjulurkan kepalanya lalu disisir kepalanya oleh istrinya, itu tetap tidak memutuskan i'tikaf. Tapi kalau sudah bergaul dengan istri, maka i'tikafnya putus. Nah, ini ya yang disebutkan Aisyah, Nabi i'tikaf menjulurkan kepalanya dan saya menyisir rambut beliau dalam kamar. Dan Nabi tidak keluar dari i'tikafnya kecuali hanya untuk hajat. Untuk hajat itu seperti buang air, atau mengambil makan dan minum, atau mandi, atau mengganti pakaian, ya, atau mungkin hal-hal yang sangat mendesak. Hadis dari Aisyah juga bercerita, ya, as-sunnah 'alal mu'takif alla ya'uda maridan. Orang yang i'tikaf itu agar tidak keluar dari masjid untuk menjenguk orang sakit. Jadi kalau ada orang sakit sampai akhir Ramadan, dia disunahkan tidak keluar, tetap berada di masjid. Wala yashhadu janazah wala yashhadu janazah, tidak juga untuk menjenguk jenazah. Jadi kalau ada mati tetap i'tikaf, kecuali yang meninggal itu kerabat, mungkin dibolehkan. Tapi kalau yang meninggal itu hanya orang lain, mungkin warga, maka dia disunahkan untuk tidak meninggalkan i'tikafnya. Wala yamassamra'atan, tidak juga boleh dia keluar untuk menyentuh atau berhubungan dengan istrinya. Wala yakhruj li hajatin illa lima la budda lahu minhu, dia hanya boleh keluar dari i'tikafnya untuk sesuatu keperluan yang tidak boleh tidak dilaksanakan. Seperti tadi, ya, buang air, atau mengambil makanan, atau mandi. Kalau tidak mandi dia 10 hari nanti kacau tuh Pak. Sementara di masjid ada kamar mandi, ya, kamar mandi hanya ada di rumahnya misalnya, maka dia boleh keluar. Wala i'tikafa illa bisaumin, tidaklah i'tikaf kecuali dalam keadaan berpuasa. Ini bukan berarti tidak boleh
orang yang tidak puasa itu iktikaf. Karena lagi-lagi saya katakan prinsip iktikaf itu mutlak. Boleh di Ramadan, boleh di luar Ramadan, boleh siang, boleh malam. Itu kenapa kata iktikaf dalam Al-Quran kata benda, akifun, bukan yakufu, tapi akif. Iktikaf itu mutlak sifatnya. Cuman ini menunjukkan afdaliyah, seafdal-afdal iktikaf dalam keadaan berpuasa. Itu makanya kata Nabi wala i'tikafa illa bisaumin. Ini bukan berarti tidak boleh orang yang tidak berpuasa i'tikaf. Ini menunjukkan afdalnya i'tikaf dalam keadaan atau bagi orang yang berpuasa. Wala i'tikafa illa fi masjidin jami'. I'tikaf tidak boleh kecuali di masjid jami'. Masjid jami' itu masjid yang di situ ada Jumat. Tapi ini juga bukan menunjukkan ketidakbolehan dalam pengertian larangan. Afdalnya i'tikaf itu di masjid yang di situ ada Jumat. Tapi i'tikaf itu boleh di musalla. Karena musalla yang kita namakan musalla itu masjid. Kita saja yang menyebutnya musalla. Masjid itu apa syarat masjid disebut masjid? Satu, dia milik umum, milik publik. Tak boleh diwariskan, tak boleh dipindah milikkan sampai hari kiamat. Itu syaratnya pertama. Kalau milik pribadi tak masjid. Yang kedua, ada bangunan, walaupun semi permanen, walaupun tiang-tiang saja, tapi yang ada bangunan. Yang penting ada bangunan. Yang ketiga, ada salat berjamaah 5 waktu. Bila 3 ini ada, itu masjid namanya. Salat Jumat tidak menjadi syarat masjid. Karena salat Jumat boleh di rumah, salat Jumat boleh di hutan, salat Jumat boleh di rumah sakit, salat Jumat boleh di hotel, salat Jumat boleh di tengah lautan. Asalkan hari Jumat waktu zuhur jamaah minimal 12 kalau menurut Hambali. Jadi masjid tidak syarat Jumat. Cuman kalau ada Jumat di masjid itu maka disebut masjid jami'. Maka yang paling afdal i'tikaf itu di masjid jami' itu. Di masjid yang di situ ada salat Jumat, itulah yang paling afdal i'tikaf. Cuman kadang-kadang tidak semuanya kita punya masjid yang di situ Jumat. Musalla kita punya di komplek kita. Masjid jauh, maka i'tikaflah di musalla itu. Karena musalla itu juga masjid. Karena dalam Al-Quran disebut hanya masjid. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Tak ada sebut jami'nya, masjid. Maka musalla itu juga disebut masjid. Maka i'tikaflah di musalla-musalla terdekat dari kita. Kira itu masjid. Lalu ini dijelaskan oleh hadis dari Ibnu Abbas, laisa 'alal mu'takif siyamun illa ayyaj'alahu 'ala nafsihi. Tidak ada kewajiban i'tikaf itu puasa kecuali kalau dia bernazar begitu. Saya i'tikaf, saya bernazar, saya i'tikaf dalam keadaan berpuasa, maka tidak boleh dia i'tikaf kalau tidak puasa. Tapi kalau tidak ada tekad nazar begitu, maka tidak ada keharusan kata Nabi orang yang i'tikaf itu wajib berpuasa kecuali Ramadan kan? Kalau Ramadan karena memang kita puasa. Artinya di luar Ramadan pun boleh i'tikaf, tidak mesti harus berpuasa i'tikaf itu. Nah, itu persoalan i'tikaf. Nah, kenapa di 10 terakhir Ramadan Nabi i'tikaf dan tidak pernah meninggalkan i'tikaf sampai akhir hayat beliau di 10 terakhir Ramadan? Ini ada beberapa hadis penjelasnya, hadis dari Ibnu Umar. Anna rijalan min ashabin Nabi aru lailatul qadri fil manam. Ada seorang sahabat datang ke Nabi, ya Rasulullah, saya bermimpi melihat malam qadar. Dalam mimpi saya diberitahukan tentang malam qadar. Apa itu mimpinya malam qadar? Fil fisabil awakhir. Dalam riwayat mengatakan fil asil awakhir. Saya bermimpi malam qadar itu di 7 malam terakhir. Sebagian riwayat mengatakan di 10 malam terakhir. Jadi ada sahabat bermimpi, katanya saya diberitahukan dalam tidur saya malam qadar itu fil aslil awakhir,
di 10 terakhir Ramadan. Maka Nabi berkata kepadanya, ara ru'yakum tawata'at fi sabil awakhir faman kana mutaharriha falyataharraha fi sabil awakhir. Hadis Bukhari Muslim. Mimpimu benar, malam Qadar itu di 10 malam terakhir. Sebagai mengatakan di 7 malam terakhir. Kalau kalian ingin mencari malam Qadar, kata Nabi kepada para sahabat, carilah di malam-malam itu. Itulah alasannya Nabi selalu menghidupkan malam 10 terakhir itu. Nabi tidak tidur lagi sampai akhir Ramadan. Mungkin tidurnya untuk kebutuhan darurat saja, yang penting saja. Tapi di 10 malam terakhir itu Nabi tidak menjadikan tidur itu sebagai kesenangan. Karena kalau biasanya tidur itu kan kenikmatan Bapak Ibu. Ya. Nabi selama Ramadan itu tinggal sisa 10 malam terakhir itu, Nabi tidak menjadikannya sebagai tidur kesenangan, tidur kebutuhan saja. Makanya dikatakan ahya lailahu. Nabi selalu menghidupkan malam. Sepanjang malam Nabi bangun, hidup, tidak tidur. Kenapa? Karena sahabat berkata, saya diberitahukan dalam mimpi saya bahwa malam Qadar itu di 10 malam terakhir atau di 7 malam terakhir. Kata Nabi, benar. Kalau kalian ingin mencari malam Qadar, carilah di 10 malam terakhir. Lalu hadis dari Muawiyah bin Abi Sufyan, ada Nabi qala fi lailatul qadar lailatu sab'in wa ishrin. Nabi berkata lagi, carilah malam Qadar itu di malam yang ke-27. Itu kata Nabi begitu, Pak. Carilah malam Qadar di malam yang ke-27. Ada di hadis lain menyebutkan di 10 malam terakhir itu fi autariha, di malam-malam ganjilnya. Ada hal yang menarik Bapak Ibu tentang surat Al-Qadar. Kan surat Al-Qadar itu menjelaskan tentang malam Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairum min alfi syahr, dan seterusnya ya. Begini. Tadi kata Nabi, carilah malam Qadar di 10 malam terakhir. Dan di 10 malam terakhir itu cari di malam ganjil. Ya, malam ganjil ya. Ternyata malam ganjil itu Pak Ibu ada 5. 21, 23, 25, 27, 29. Dan surat Al-Qadar yang menjelaskan tentang Lailatul Qadar itu jumlah ayatnya 5. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu waruh fiha bi izni rabbihim min kulli amar, salamun hiya hatta matla'il fajar. 5 Pak ya? Jumlah ayatnya 5 Pak. Sama banyak dengan bilangan malam ganjil di akhir Ramadan itu. 21, 23, 25, 27, 29. Benar Pak yang dikatakan Nabi. Carilah malam Qadar di 10 malam terakhir di malam ganjilnya. Ternyata malam ganjil itu Pak Ibu, ya, malam ganjil di terakhir 10 terakhir itu 5 malam, sama banyaknya dengan jumlah ayat di surat Al-Qadar. Ya. Dinda, tolong ambilkan lap, ada tumpah apa di tisu. Itu satu. Jadi kata Nabi, carilah malam Qadar di 10 malam terakhir, terutama yang ganjil-ganjil. Ternyata malam ganjil itu 5 sebanyak ayat surat Al-Qadar, 5 ayat. 2. Tadi kata Nabi, hadis dari Muawiyah tadi, carilah malam Qadar di malam sab'in wa ishrin, malam yang ke-27. Ya, itu kata Nabi begitu. Carilah malam Qadar di malam yang ke-27. Begini, isyarat Al-Quran itu halusnya. Malam Qadar itu dalam Al-Quran namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu 2 kata, Lailatu dan Al-Qadar. Di surat Al-Qadar tadi, kata Lailatul Qadar
disebutkan 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadar 1. Wa ma adraka ma lailatul qadar 2. Lailatul qadri khairum min alfi syahr 3 kali ya. Jumlah huruf Lailatul Qadar tu 9. Lailatu sampai Al-Qadar 5. La, lam, ya, lam, ta. Sampai Lailatu. Al-Qadar alif, lam, kaf, dal, ra. 4 tambah 5 9 ya. Berapa kali Lailatul Qadar disebutkan dalam Al-Quran tadi? 3. 3 kali 9 27. Kata Nabi, carilah dia di malam yang ke-27. Ternyata jumlah huruf Lailatul Qadar itu 27 dalam Al-Quran. Karena di surah Al-Qadar itu disebutkan 3 kali, yang masing-masing jumlah hurufnya 9. 3 kali 9 27. Maka jangan pernah lewatkan malam 27. Ini malam yang paling dikuatkan kedatangannya malam Qadar, di malam yang ke-27. Pertama, 10 malam terakhir. Kedua, malam-malam ganjil. Yang ketiga, malam yang ke-27. Nah, ini Bapak Ibu, nanti kalau sudah masuk malam yang ke-27, maka Bapak Ibu tolong maksimalkan di malam itu. Kalau bisa Bapak Ibu nanti pulangnya malam 27 itu menjelang sahur saya pulang deh. Usahakannya lalu-lalu malam 27 itu Pak Ibu. Karena Nabi sebutkan begitu. Carilah malam Qadar itu fi lailati sab'in wa isrin, di malam yang ke-27. Ya. Lalu hadis dari Aisyah, apa yang harus kita lakukan di malam-malam ganjil itu, atau di malam 10 terakhir, atau di malam 27 itu? Kata Nabi, kalau malam Qadar itu datang, sambutlah dia dengan ucapan. Ini Nabi berkata ke Aisyah ini, apa ucapannya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ini biasa kita baca nih Pak. Ibu bapak, di malam-malam terakhir Ramadan itu perbanyak baca ini kata Nabi. Allahumma innaka afuwun karim, kalau mau ditambah tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau doanya bersama, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini ya doa yang harus diperbanyak di malam-malam itu sampai subuh. Allahumma innaka afuwun karim, Allahumma innaka afuwun, bisa juga tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nanti kalau ibu baca di Google bisa itu, tanya aja ke Google. Ya, doa di malam Qadar gitu ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau zat yang maha penyayang, Engkau zat yang maha pemaaf, Engkau mencintai kemaafan, maka maafkanlah semua dosa-dosaku. Karena kata Nabi apa? Siapa yang puasa di siang hari, siapa yang berdiri di malam hari, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, pengampunan dosa untuknya. Makanya di malam-malam itu kita banyak berdoa minta ampun. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini rahasianya kenapa Bapak Ibu di 10 malam terakhir Ramadan agak maksimallah di malam-malam itu beribadah. Belum tentu Ramadan besok kita ketemu lagi. Boleh jadi ini Ramadan terakhir dan kita mendapatkan malam Qadar, dapat kemaafan dari Allah. Alhamdulillah. Ya, kita tinggal menuju surga Allah. Karena kata Nabi, bila dia melaksanakan puasa di siang hari, mendirikan malam-malam di malam hari, maka di akhir Ramadan itu jadilah dia kayaumin waladathu ummuhu, seperti hari dia pertama kali dilahirkan ibunya ke muka bumi. Itu kalau dia ya melaksanakan amal siang dan amal malam tadi secara maksimal. Ini hadis terakhir kita baca. Kalau dapat pertanyaan saya silakan. Belum Pak, terakhir Pak hadisnya, insyaallah nanti habis ini Pak. Hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri, la tasuddur rihal illa ila salasati masajid, al-Masjidil Haram wa Masjidi Haza wal Masjid Al-Aqsa. Hadis Bukhari dan Muslim. Janganlah kamu sengaja berkunjung ke masjid
kecuali hanya boleh sengaja berkunjung ke 3 masjid. 1 Masjid Haram, 2 Masjid Nabawi, masjid saya ini, dan yang ketiga Masjid Aqsa, kata Nabi. Kalau Bapak Ibu ingin berkunjung ke masjid, hanya 3 masjid yang boleh dikunjungi. Masjid Haram, Nabawi, Masjid Aqsa. Lain daripada itu tidak boleh mengunjungi masjid hanya untuk mengunjungi. Masjid semuanya sama. Masjid tidak dinilai Allah dari fisiknya yang megah, tapi ketakwaan penghuni-penghuninya. Masjid Nabawi itu tiang-tiang saja, atasnya pelepah korma, di bawahnya pasir, tapi itu masjid yang mulia karena penghuninya bertakwa. Sekarang kita ni Pak Ibu bermegah-megah dengan masjid. Sekarang masjid tidak lagi jadi tempat ketakwaan, jadi tempat kemegahan. Orang berbangga-bangga dengan masjidnya. Ada yang bangun masjid dipakai kubah emas di atasnya. Ada yang masjid pakai kolam renang segala macamnya, ada yang masjid terapung segala macam, ada masjid sehingga penjelis taklim ibu-ibu ramai mengunjungi masjid bukan untuk ketakwaan, untuk kebanggaan, kemegahan. Itu tidak boleh. Rekreasi, ibu tidak boleh mengunjungi masjid, khusus mengunjungi masjid, apalagi karena megah bangunannya, tidak boleh. Hanya 3 masjid yang boleh kita kunjungi, Haram, Nabawi, Aqsa. Lain daripada itu masjid sama, kecuali ibu datang ke sana untuk majlis taklim, boleh. Datang ke sana untuk kegiatan agama, boleh. Tapi untuk berjalan menuju ke sana, lalu apalagi selfie sama-sama di situ. Kita datang ke masjid hanya untuk selfie-selfie, upload di media sosial, tidak boleh. Maka saya tidak merekomendasikan jamaah itu berkunjung ke masjid Kubah Mas, berkunjung ke masjid Terapung, berkunjung ke masjid Pasir Pangarayan. Allah tidak akan menilai masjid dari fisiknya itu. Kecuali tadi kalau memang Bapak Ibu datang ke sana itu untuk kegiatan keagamaan. Misalnya di masjid Terapung ada majelis, ada tabligh akbar. Datang ustaz-ustaz hebat. Ibu ingin mendengar kajian, bukan mengunjungi masjidnya, niatnya mendengar kajiannya. Itu ya terkait dengan masjid. Makanya i'tikaf di masjid mana saja. Karena nilai masjid itu sama. I'tikaf di masjid mana saja. Itu maksudnya tidak ada beda nilai masjid di mata Allah kecuali ketakwaan orang yang ada di dalamnya. Silakan Pak tadi. Malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Itu kan siapa yang berada di masjid dan melakukan sesuatu yang baik-baik itu dapat malam Lailatul Qadar. Cuma jamnya kita nggak tahu Pak, jam berapa yang akan disurvei atau dinilai gitu Pak. Jadi harapannya siapa yang berada di malam itu, mungkin sekian yang hadir pasti dapat semua ya. Kira itu Pak. Terima kasih. Pertama, apa keuntungan kita i'tikaf itu? Kalau puasa jelas ada untungnya, salat ada, tahajud ada janji-janjinya. I'tikaf kok tidak ada janjinya, hanya disuruh i'tikaf saja tapi janjinya enggak jelas gitu ya. Jelas janjinya Pak. Hadis Bukhari Muslim. Kata Nabi, sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 manusia yang dinaungi Allah kelak di padang mahsyar saat tidak ada tempat bernaung kecuali hanya itu satu-satunya tempat bernaung. Nanti di padang mahsyar manusia berdiri 50.000 tahun. Matahari didekatkan ke kepala manusia seukuran tongkat celak mata. Tidak bisa dibayangkan panasnya hingga manusia ada yang minta mati. Karena pernah mereka merasakan mati dan mati sakit, tapi padang mahsyar lebih sakit lagi dari mati. Maka mereka minta mati. Ada yang minta masuk neraka, rasa lebih enak ke neraka daripada di padang mahsyar. Itu padang mahsyar itu dahsyat tuh Pak. Tapi kata Nabi, 7 manusia yang dilindungi Allah, dinaungi. Ada tempat teduh yang sejuk di sana di bawah naungan Allah. Tak ada mereka merasa panas, capek, haus, tak ada. Siapa yang 7 tuh Pak? Salah satunya warajulun mu'allakun qalbuhu bil masajid. Orang yang tentram hatinya berada di masjid. Itulah i'tikaf. Apa i'tikaf? Lubusun fil masjid, berdiam di masjid.
Siapa yang diamankan di padang mahsyar? Orang yang tentram hatinya berada di masjid. Itulah i'tikaf. Kan ada orang kau pak masuk masjid, kau kan tiba paling kemudian, keluar paling dulu, ya kan? Tak betah, duduk dekat pintu darui saya, mana capek saya melompat keluar. Gitu. Ada orang betah, walaupun fisiklah tiba di pasar, walaupun fisiklah tiba di kantor, tapi hati masih tinggal di situ. Tunjuk tu pak. Itu i'tikaf. Rajulun mu'allakun kalbuhu bil masajid, itulah yang orang i'tikaf. Orang yang hatinya tentram, duduk di masjid, tenang, duduk di masjid. Bahkan bisa takaluk di masjid, tanangnya tu. Tunjuk tu. Itu i'tikaf pak. Dan itu dijanjikan 7 manusia yang diamankan kata Nabi. Nah, kenapa bulan Ramadan menjadi spesial? Kenapa di 10 Ramadan menjadi istimewa? Karena ada lagi waktu khusus namanya Lailatul Qadar tadi. Begini Pak, kapan Lailatul Qadar itu turun? Kan kalau malamnya disebutkan tadi 10 terakhir atau 7 terakhir atau malam ganjil atau di malam 27, gitu ya. Itu dari mana mulai waktunya itu? Tengah malam kah? Sudah isya kah? Gini, dalam kaidah bahasa apa Ibu ya? Malam itu bisa lailan, bisa al-lail, bisa lailata. Tiga-tiganya malam. Kalau lailan di penghujung malam, makanya Isra Mi'raj lailan. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan. Lailan itu di penghujung malam. Makanya Nabi Musa lari dari Firaun bersama umatnya di tengah malam. Fa asri bi ibadi lailan. Nabi Musa lalu orang sadonyo baru lari dari Mesir tu. Nak dikajar orang mereka. Lailan tu tengah malam Pak. Kalau al-lail pakai alif lam, al-lail dari waktu Isya sampai subuh. Tu maknanya salat malam al-lail, ya ayyuhal muzammil qumil laila. Qumil laila tu mulai salat Isya. Salat malam baru ada setelah salat Isya. Tu maknanya salat malam tu al-lail, setelah Isya. Kalau lailata sejak maghrib sampai subuh. Itu kenapa halal bergaul dengan istri di malam Ramadan. Lailata uhilla lakum lailatas siyam arrafas ila nisaikum. Kapan boleh bergaul dengan istri? Sejak maghrib. Karena lailata malam Qadar, bukan lailan, bukan al-lail, tapi lailatu. Apa maknanya? Malam Qadar sudah mulai sejak maghrib sampai subuh. Itu kenapa ada hadis Nabi, man sallal isya'a fi jama'atin faqad adrakaha. Siapa yang salat Isya berjamaah pasti dia dapat malam Qadar. Ibu bapak, ndak usah tarawih, ndak usah witir, ndak usah i'tikaf, ndak usah salat-salat yang lain. Salat Isya saja sepanjang Ramadan, tiap malam salat Isya pasti dapat malam Qadar kata Nabi. Cuman dia dapatnya yang minimalis. Kan ibadah ni kan ada yang minimal, ada yang maksimal. Dia pasti dapat malam Qadar, cuman dapat sacepiangnya kalau masuk kampung apa. Ya, sacepiang ke apa nama kau ya? Seujung kuku. Ya, sengeneknya. Kalau enggak banyak tadi tu ndak lalok-lalok loh dengan ibadah-ibadah malam. Katanya begitu, siapa yang salat Isya berjamaah faqad adrakaha, pasti dia sudah dapat tu. Itu artinya apa? Malam Qadar hanya didapatkan bagi yang beribadah, dan ibadahnya sunat, tak wajib. Kenapa Isya berjamaah? Berjamaahnya itu yang mendapatkan, bukan salat Isyanya. Kalau dah salat Isya sendiri rumah tak dapat. Karena kalau salat Isyanya wajib. Artinya malam Qadar hanya untuk orang yang beramal sunat. Minimal amal sunat itu jamaah salat Isya. Jadi kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu menunggu malam Qadar tapi tidak dengan ibadah sunat, tidak ada dapat tuh, walaupun dia turun malam itu. Apa-apa jago dari sanjo sampai pagi pi main domino. Turun malam Qadar malam tu Pak, tidak dapat lah tu Pak. Bakoa sampai pagi Pak, turun malam Qadar tidak dapat Pak. Karena malam Qadar itu didapatkan bagi yang beribadah.
Tapi tidak ada informasi-informasi seperti yang dulu kita terima, kok datang malam qadar tu ayi baku. Matikan satu ekor Bapak Ibu. Nah, ada pohon menunduk. Ada orang menunggu majik batang kayu malam tu. Bila ke menunduk pohon tu? Ya dah. Beribadah saja. Gini, kalau Bapak Ibu tarawih saja tiap malam sampai akhir Ramadan, udah pasti dapat malam qadar tu. Karena malam qadar sejak maghrib sampai subuh dia sudah ada. Yang mendapatkannya yang ibadah sunat, minimal ibadah sunat isya berjamaah. Jadi kita ni Bapak Ibu, selama ini Bapak Ibu yang menjaga ibadah tarawih saja sepanjang Ramadan sudah dipastikan dapat malam qadar tu. Sudah dipastikan. Karena kata Nabi begitu, siapa yang salat isya berjamaah pasti dapat malam qadar kalau turun malam itu. Tapi kalau Bapak Ibu los satu malam pas turun, anda bisa tu. Makanya malam qadar itu dengan ibadah ditunggu, terutama dengan ibadah sunat, pokoknya dengan i'tikaf tadi. Ya. Dan tidak ada informasi yang apa Ibu ya tentang tanda-tanda khusus, kecuali ada satu riwayat mengatakan tanda malam qadar itu sudah turun, matahari di pagi hari tidak menyengat, terang tapi tidak menyengat. Kalau nampak matahari begitu, dia terang tapi tidak menyengat cahayanya, tanda malam tadi malam qadar. Tapi dah lewat. Itu tandanya. Kalau matahari munculnya tidak menyengat tapi terang saja, itu tanda malam tadi malam qadar. Gitu. Tapi tidak ada tanda khusus di malam itu. Ya, yang penting tunggu sajalah dengan ibadah, Bapak Ibu. Ya. Itu makanya i'tikaf menjadi ya ibadah yang paling baik untuk menunggu malam qadar, karena kita tidak tidur dan kita berada di masjid. Karena Bapak Ibu duduk di masjid ini itu ibadah sunat. I'tikaf itu bukan baca Quran, bukan zikir, enggak. I'tikaf itu duduk-duduk manu-manu coba lewat i'tikaf. Ya. Lalu ayam sibuk dia. Itu i'tikaf tu. Iya, i'tikaf lagi di rumah. Kadang palo tu, Pak. Ya. Jadi i'tikaf pun tidak ada ibadahnya loh. Ibadahnya ya duduk di masjid itulah ibadahnya. Itu. Ya. Nah, jadi itu ya yang harus diperbanyak di akhir-akhir Ramadan. Begitu Pak.